wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Wita Septiani Rahma Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kami akan membawakan materi yang sangat penting dan bermanfaat nih teman-teman, yaitu mengenai mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Ananda Putri Balki sebagai moderator dan di sini saya bersama teman-teman saya, ada Mesya Ayu, ada Mutia Kalsum, dan ada juga Hasra Nabila. Nah, boleh next slide. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan yaitu mengenai artikel ilmiah, ada baiknya kita memahami dulu mengenai aktualisasi diri. Jadi, teman-teman, aktualisasi diri itu adalah proses seseorang untuk mencapai potensi maksimalnya, baik secara pribadi, sosial, maupun profesional, dengan mengembangkan kemampuan, bakat, dan nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, dalam konteks akademik, aktualisasi diri ini berarti mahasiswa atau akademisi berusaha mengembangkan potensi intelektualnya melalui pembelajaran, penelitian, dan kontribusinya pada ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya itu adalah dampak positif aktualisasi diri dalam kontribusi ilmiah. Dalam kontribusi ilmiah terdapat beberapa dampak positif. Di antaranya itu adalah yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar. Mahasiswa yang termotivasi untuk mengaktualisasikan dirinya cenderung lebih giat belajar mengeksplorasi ide serta mencari solusi yang lebih kreatif. Yang kedua adalah pengembangan identitas profesional. Melalui proses akademik seperti penelitian atau penulisan, seseorang dapat menemukan minat dan keahlian spesifik yang membentuk identitas profesional. Yang selanjutnya adalah kontribusi pada masyarakat. Aktualisasi diri mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya yang bermanfaat seperti solusi atas permasalahan sosial atau kemajuan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Dengan mencapai tujuan akademik seperti menyelesaikan penelitian atau makalah, mahasiswa akan merasa lebih percaya diri dan lebih kompeten. Yang selanjutnya adalah persiapan karir. Kemampuan mengaktualisasikan diri membantu mahasiswa mengasah keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama yang penting di dunia kerja. Oke, boleh lanjut. Yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang peran artikel ilmiah sebagai sarana aktualisasi diri. Artikel ilmiah adalah karya akademik yang tidak hanya menjadi tugas, tetapi juga menjadi media efektif untuk mengembangkan potensi kita sebagai mahasiswa maupun sebagai akademisi. Lalu bagaimana sih artikel ilmiah ini mendukung aktualisasi diri? Nah, yang pertama itu adalah artikel ilmiah memungkinkan kita untuk mengekspresikan kreativitas dan inovasi melalui ide orisinal atau solusi terhadap masalah. Yang kedua, ini menjadi bukti kompetensi akademik kita dalam menganalisis dan menyampaikan penelitian secara sistematis. Yang ketiga, dengan mempublikasikan artikel, kita bisa berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang keempat, publikasi ini juga meningkatkan reputasi dan pengakuan di lingkungan akademik. Dan yang kelima, proses menulisnya membantu kita melakukan refleksi untuk memahami potensi serta kekurangan kita. Jadi teman-teman, artikel ilmiah ini benar-benar menjadi jembatan kita untuk menuju aktualisasi diri. Nah, boleh next. Untuk yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama adalah pengertiannya dulu ya dari artikel ilmiah. Jadi, artikel ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil kajian atau penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah seperti sistematis, objektif, logis, dan didukung oleh data serta referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pengetahuan baru, mengembangkan teori, atau memberikan solusi terhadap suatu masalah akademik atau praktis. Artikel ini biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, proceeding seminar, atau media akademik lainnya, dan seringkali melalui proses peer review untuk menjamin kualitas ilmiahnya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis artikel ilmiah yang umum ditemui. Yang pertama itu ada artikel penelitian, yaitu artikel yang menyajikan hasil penelitian asli. Penulis melakukan pengumpulan dan analisis data sendiri, lalu menyusun laporan ilmiahnya. Selanjutnya ada artikel tinjauan pustaka. Artikel tinjauan pustaka ini berisi ulasan terhadap berbagai penelitian terdahulu. Artikel ini tidak memuat data baru, tapi menyimpulkan pola, tren, atau celah riset dari studi-studi sebelumnya. Lalu ada artikel konseptual. Artikel konseptual mengembangkan konsep, ide, atau model baru berdasarkan logika dan literatur tanpa mengumpulkan data empiris. Artikel ini berguna untuk membuka perspektif atau pendekatan baru terhadap suatu topik. Selanjutnya ada artikel teoritis. Artikel teoritis membahas atau menyempurnakan teori yang sudah ada. Penulis biasanya membandingkan beberapa teori untuk memberikan pandangan atau penguatan terhadap suatu pendekatan. Lalu ada artikel metodologis. Artikel metodologis ini membahas teknik, alat, atau pendekatan penelitian tertentu. Misalnya memperkenalkan metode survei baru atau cara menganalisis data yang lebih efektif. Lalu ada artikel studi kasus. Ini mengangkat satu atau beberapa kasus nyata yang dianalisis secara mendalam. Biasanya digunakan untuk melihat fenomena secara kontekstual dan detail. Dan yang terakhir ada artikel opini atau perspektif yang berisi pandangan pribadi penulis terhadap isu ilmiah tertentu, biasanya bersifat reflektif, kritis, dan argumentatif, meskipun tidak selalu berbasis data penelitian langsung. Selanjutnya. Oke, sekarang ada struktur dari artikel ilmiah. Pertama adalah yang pertama ada ya ini strukturnya itu mengikuti pola IMRAT, yaitu introduction, methods, results, dan discussion. Di bagian introduction, penulis menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan urgensi penelitian. Methods berisi tentang bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari desain penelitian sampai teknik analisis data. Selanjutnya, di results atau hasil, penulis menyajikan temuan penelitian secara objektif, biasanya dilengkapi tabel atau grafik. Dan di discussion, hasil tersebut ditafsirkan dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu sekaligus membahas implikasinya. Beberapa artikel juga ditutup dengan saran. Selanjutnya. Kemudian untuk genre artikel ilmiah secara umum terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama itu artikel empiris, yaitu berdasarkan penelitian langsung dan data asli. Lalu ada artikel teoretis atau konseptual yang mengembangkan teori atau model baru tanpa data lapangan. Ada juga artikel tinjauan pustaka yang menyusun dan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya. Artikel metodologis yang fokus pada teknik atau metode penelitian tertentu. Artikel studi kasus yang membahas satu atau beberapa kasus nyata secara mendalam. Dan yang terakhir, artikel opini atau perspektif, yaitu artikel yang menyampaikan pandangan atau gagasan penulis tentang isu ilmiah tertentu secara argumentatif. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Oke, untuk selanjutnya ada tujuan dan manfaat artikel ilmiah. Untuk yang pertama, itu adalah tujuannya dulu. Tujuan dari artikel ilmiah yang pertama untuk menyampaikan hasil penelitian. Yang kedua, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui analisis dan sistem informasi. Yang ketiga, memecahkan masalah nyata dengan pendekatan ilmiah. Yang keempat, itu untuk menguji hipotesis atau teori yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, meningkatkan reputasi akademik penulis di kalangan ilmuwan. Boleh di next, boleh selanjutnya.
Selanjutnya adalah manfaatnya nih. Manfaatnya itu ada bagi penulis, pembaca, institusi, dan pengambil kebijakan. Bagi penulis, itu artikel ilmiah itu memberikan rekognisi akademik atau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian bagi pembaca, itu untuk menambah wawasan dan informasi baru dengan bukti ilmiah. Yang ketiga, bagi institusi ini untuk pendukung akreditasi. Dan yang kelima, bagi pengambil kebijakan, ini sebagai referensi dalam perumusan kebijakan dengan berbasis bukti. Boleh selanjutnya? Nah, ini adalah langkah menulis artikel ilmiah, teman-teman. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu topik artikelnya, karena topik ini kan yang akan dibicarakan, dan topik ini juga adalah pondasi awalnya, karena kita nggak bisa nih nulis artikel tanpa topik yang ingin ditentukan. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulis penulisan. Jadi artikel ini tuh dibentuk untuk apa? Tujuannya untuk apa gitu. Kemudian yang ketiga, lakukan kajian literatur. Jadi ini tuh untuk mendapatkan informasi ya. Itu bisa dengan mengumpulkan teori, data, dan hasil penelitian yang sebelumnya. Lalu gunakan juga sumber yang terpercaya dari jurnal ilmiah, buku akademik, atau laporan riset. Setelah kita udah dapet nih bahan-bahan untuk membuat artikel ilmiah, kita bisa langsung ngebuat kerangka artikelnya. Nah, ini yang banyak ditulis ya teman-teman. Dari pertama itu ada judul, ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, setelah kita udah buat kerangkanya, kita sudah bisa menulis dengan bahasa yang ilmiah ya. Maksudnya gimana? Kita menggunakan bahasa yang formal. Kemudian hindari nih opini pribadi yang tanpa mendasar. Jadi, kalau ingin menggunakan opini pribadi harus didukung nih oleh data atau kutipan. Dan juga buatlah paragraf yang runtut. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya setelah sudah dibuat, kutipan atau referensi yang kita gunakan ini harus dicantumkan ya teman-teman. Jadi kita menggunakan sitasi dan daftar pustaka. Jadi yang udah kita gunakan tuh wajib dicantumkan. Dan gaya sitasi yang digunakan ini tuh harus konsisten ya, gak boleh berubah. Misalnya menggunakan APA style. Jadi kalau dari awal sudah pakai APA style, selanjutnya pakai APA style juga. Dan yang terakhir ada revisi dan edit. Jadi ketika sudah jadi semuanya, periksa kembali nih penulisannya. Jadi diperiksa lagi alur logikanya, bahasa atau apa masih ada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Boleh dilanjut? Nah, setelah kita udah ngebuat artikel ilmiah, kita mempublikasikan artikel ilmiahnya nih teman-teman. Nah, prosesnya tuh bagaimana? Yang pertama, tentukan dulu tujuan publikasinya. Jadi, publikasi ini nih untuk keperluan apa? Apakah untuk keperluan kelulusan atau untuk profesional atau yang lainnya? Kemudian, siapa target pembacanya? Apakah umum ataukah akademik atau siapa gitu. Jadi kita menentukan dulu target pembacanya. Nah, setelah kita sudah menentukan tujuannya, kita pilih nih jurnal yang tepat dengan maksudnya tuh kita sejurnal sesuai dengan topik artikelnya gitu. Nah, setelah kita sudah menentukan jurnal yang tepat, kita lihat panduan kepenulisannya karena biasanya setiap jurnal itu punya format dan aturan yang berbeda-beda. Setelah kita udah baca, kita sesuaiin artikel kita sama panduan jurnal tersebut. Jadi kita ngedit lagi nih, apakah sudah sesuai dengan jurnal tersebut. Kalau sudah, boleh di next. Nah, kalau sudah diedit sesuai dengan formatnya, kita bisa buat akun dan unggah naskah. Biasanya nih, ini ya, dia tuh di website OJS atau Open Journal System. Tuh kalau mau bikin kebanyakan webnya. Nah, selanjutnya setelah kita udah unggah naskah, biasanya ada proses ini ya, di review sama pengulas. Nah, nanti di review dulu nih artikel kita apakah lolos atau ditolak gitu. Nah, kalau misalkan eh, kita ditolak artikelnya sama pengulas, kita melakukan revisi teman-teman. Dan eh,
disarankan untuk mengikuti revisiannya dengan masukan dari si pengulas. Jadi perbaiki sesuai dengan masukan si pengulas. Jika artikel kita lolos atau setelah melakukan revisi itu sudah lolos artikelnya, nanti artikel kita akan diterbitkan gitu. Boleh dilanjutkan? Nah, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tantangan dalam penulisan ilmiah. Jadi dalam kita menulis ilmiah sendiri itu ada tantangannya loh teman-teman. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan penguasaan bahasa ilmiah, di mana banyak penulis, terutama pemula, ini mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide secara sistematis, jelas, dan sesuai dengan kaidah akademik. Yang kedua adalah minimnya akses dan pemahaman terhadap literatur. Kurangnya referensi ilmiah yang terkini dan terpercaya dapat menyebabkan argumen kurang kuat dan tidak relevan secara akademik. Yang ketiga adalah kesalahan dalam struktur dan format penulisan, yang mana tidak sedikit nih penulis yang belum memahami struktur baku dari artikel ilmiah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu IMRAD, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion. Sehingga ada kemungkinan artikelnya ditolak. Yang keempat adalah kendala teknis dan motivasi. Dapat penyebabnya itu writer's block, keterbatasan waktu, kurangnya motivasi, serta beban akademik yang lainnya seringkali menjadi penghambat utama dalam menyelesaikan tulisan. Lalu ada biaya dan proses publikasi yang kompleks, yang di mana proses pengiriman ke jurnal ilmiah itu memerlukan waktu, kesabaran, dan kadang ada biaya tambahan, terutama untuk jurnal bereputasi internasional. Oke, selanjutnya ada solusi-solusi dari tantangan sebelumnya. Yang pertama itu mengikuti pelatihan atau workshop penulisan ilmiah. Dapat dilakukan secara berkala guna meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis. Yang kedua adalah bergabung dalam komunitas atau kelompok riset untuk mendapatkan bimbingan serta membangun kolaborasi akademik. Yang ketiga yaitu memanfaatkan perangkat bantu digital seperti aplikasi pengecekan tata bahasa, manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley, dan perangkat anti plagiarisme. Yang keempat, yaitu membuat jadwal penulisan yang realistis dan bertahap, agar prosesnya nanti itu tidak terasa membebani. Yang kelima adalah memilih jurnal yang sesuai dengan tema dan juga cakupan artikel, serta membaca panduan penulisan dari jurnal tersebut secara seksama. Oke, selanjutnya adalah etika dalam penulisan dan publikasi ilmiah. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip dari penulisan ilmiah. Yang pertama adalah kejujuran ilmiah, di mana penulis wajib menyampaikan data dan hasil penelitian apa adanya tanpa adanya manipulasi ataupun rekayasa. Yang kedua adalah orisinalitas dan anti plagiarisme. Karya tulis ilmiah harus asli dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya kecuali dinyatakan sebagai publikasi ulang secara sah. Yang ketiga, ada keadilan dalam pencantuman nama penulis. Nah, nama penulis yang dicantumkan itu harus mencerminkan kontribusinya, kontribusi real terhadap isi artikel, bukan hanya berdasarkan jabatan ataupun senioritas mata. Yang keempat adalah kerahasiaan dan objektivitas reviewer. Reviewer itu wajib menjaga kerahasiaan artikel yang diulas serta bersikap objektif nih dalam memberikan penilaiannya. Selanjutnya adalah pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang sering terjadi yaitu yang pertama adalah plagiarisme, fabrikasi atau pengadaan data fiktif, dan falsifikasi atau rekayasa data. Yang kedua adalah duplikasi atau penerbitan berganda tanpa izin, atau disebut sebagai self-plagiarism. Yang ketiga adalah konflik kepentingan yang tidak dinyatakan secara terbuka. Nah, selanjutnya adalah etika-etika mempublikasikan artikel ilmiah. Yang pertama adalah menyertakan pernyataan etika penulisan dan formulir pernyataan orisinalitas saat mengirim artikel ke jurnal. Yang kedua yaitu mematuhi pedoman etika publikasi dari lembaga atau penerbit yang dituju seperti COPE atau Committee on Publication Ethics. Oke, selanjutnya adalah media publikasi dari artikel ilmiah sendiri. Yang pertama itu jurnal ilmiah, merupakan media utama untuk menyebarluaskan hasil penelitian
baik di jurnal nasional, terakreditasi, maupun internasional. Yang kedua, ada proceeding seminar dan konferensi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang merupakan artikel yang dipresentasikan dalam forum ilmiah dan diterbitkan sebagai dokumentasi resmi kegiatan. Yang ketiga adalah artikel ilmiah populer, yang dimana tulisannya bergaya ringan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimuat di koran, majalah, atau media daring. Yang keempat ada buku ajar dan monograf ilmiah, yang dimana bentuknya itu merupakan buku yang memuat gagasan atau hasil riset dan digunakan sebagai referensi akademik dan pendidikan. Itu adalah media sosial dan platform akademik digital. Contohnya itu ada ResearchGate atau blog ilmiah. Nah, meskipun media ini non formal, tetapi efektif nih untuk menjangkau pembaca secara luas. Nah, ini ada beberapa tips ketika kita ingin memilih media publikasi. Yang pertama yaitu kita harus menyesuaikan topik dan kualitas artikel dengan cakupan media tujuan. Yang kedua adalah periksa tingkat akreditasi dan indeksasi. Contohnya itu Sintas, Scopus, dan lainnya. Yang ketiga ada pahami dan ikuti panduan penulisan dari media tersebut. Karena setiap media itu ada panduannya masing-masing seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih Mesya. Nah, teman-teman, berakhir sudah presentasi kami pada hari ini mengenai mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik, dan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom diskusi yang telah disediakan. Kami selaku kelompok 11 pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.